Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, di sini di nomor 678 nanti kita akan melihat bagaimana sih cara menjawabnya. Oke, kita mulai ya. Di sini Mamat sedang bermain layang-layangan. Ia menerbangkan layangan dengan benang 17 meter. Oke, maka di sini kita akan buat ya 17 meter. Jadi benangnya gini, terpakai 17 meter. Di sini ya 17 meter. Ini Mamat gitu ya. Ini layangannya. Nah, ternyata hasil bayangannya itu 15 cm gitu ya. Oke, ini berarti bayangannya, bayangan layang-layang. 15 bukan meter, centimeter ya, meter ya, maaf. Nah, berapakah tinggi layangan itu gitu ya. Nah, kalau dari sini ini sangat gampang ya, maka tinggal seperti ini. Kalian mau buat segitiganya, ini A, ini B, ini C, nggak masalah ya. Maka AC kuadrat gitu ya, sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AC-nya itu kan 17 kuadrat. Sama dengan AB-nya itu adalah 15 kuadrat. Tambah BC kuadrat. Karena kita mau melihat si BC aja, maka pindah ruaslah si 15 kuadrat ya. Maka 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat sama dengan BC kuadrat. Pemindahan ini dengan syarat jika dia memiliki seluruhnya pangkat yang sama-sama 2 ya, makanya dia 15-nya bisa pindah. Kalau 15-nya pangkatnya 1, dia nggak bakal bisa pindah gitu ya. Dia harus dioperasikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya 17 kuadrat. Nah, 17 kuadrat itu adalah berapa? Ini 9, di sini 4, di sini 11 gitu ya. Di sini 7, di sini 1. Jadi 289 ya. 289 dikurang dengan 225 sama dengan BC kuadrat. Turunlah 4 di sini dan turun juga 6 sama dengan BC kuadrat. Kita pindah ruas kan karena kita hanya mau mencari BC-nya aja bukan BC kuadrat ya. Jadi 64 sama dengan BC. Jadi hasilnya adalah 8. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Kita lanjut lagi. Volume prisma tegak segitiga dengan alas berbentuk segitiga sama kaki gitu ya, bukan kaku. Seperti gambar berikut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu bahwa volume dari prisma itu kan rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi sama dengan alas kali tinggi dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Alasnya udah ada nih 6. Ya, alasnya ada, ini A-nya. Selanjutnya tingginya ada. Ya, ada ya, tingginya itu adalah 9. Tingginya 9. Kita masukkan terlebih dahulu deh. Di sini 6. Tingginya berapa? Tingginya 9. Nah, tinggi 9 itu dari mana? Tinggi 9 itu yang ini nih. Maaf ya, ini kenapa berubah? Nih, tinggi T kapital. Maka T yang kecilnya itu masih belum kita ketahui ya. Ini 9. Maka untuk mencari T kecilnya yaitu dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Kan segitiganya seperti ini ya. Di sini 6, tinggi dari segitiganya kita belum tahu gitu ya kan. Kenapa di sini luas alas ya? Itu berarti segitiga. Nah, sekarang bagaimana caranya? Berhubung dia segitiga sama kaki gitu ya. Maka kita buat sini BO sama dengan sini kita tulis ya, ini O sama dengan BC kuadrat dikurang dengan OC kuadrat. Oke. Jadi sama dengan akar dari BC-nya. BC-nya kan 5 ya. 5 kuadrat. Kenapa BC-nya 5, Pak? Ini kan padahal nggak ada. Ya kan di atasnya sama, bisa diturunin namanya. Berhubung dia sama. Itu prisma. Kalau misalkan di atasnya 8, maka di sini juga 8. Kalau di atasnya 9, di sini juga 9. Dikurang dengan OC-nya. Oke. OC-nya itu adalah 3. Nah, kenapa 3, Pak? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kenapa 3? Pertama, karena dia ini merupakan segitiga sama kaki. Kalau dia kita bagi ruasnya masing-masing setengah gitu ya. 6 bagi setengah kan 3. Di sini juga
3 ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, maka akar 5 kuadrat atau 25 dikurang dengan 36. 36, maaf, 9. Jadi sama dengan akar dari 16. Jadi sama dengan 4. Maka si BO nih atau tingginya itu adalah 4. Dapat deh kita. Kan BO itu sama dengan tinggi, sama dengan 4. Maka di sini kita lanjut lagi. Sama dengan 6 dikali 4 dibagi dengan 2 dikali dengan 9. Maka sama dengan 24 dibagi dengan 2 dikali 9 sama dengan 12 dikali 9. Maka hasilnya adalah 108 cm apa satuannya kubik berhubung dia volume. Jadi option C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini diketahui suatu prisma tegak segitiga yang alasnya tingginya itu 8 cm gitu ya. Dan alas segitiganya 6 cm. Berapakah luas permukaan prismanya? Oke. Kita mulai. Diketahui suatu prisma tegak segitiga yang alasnya adalah segitiga siku-siku. Ya, oke, prisma ya. Prisma itu seperti ini. Kita buat terlebih dahulu gambarnya. Segitiga siku-siku. Maka nantinya kita buat seperti ini. Segitiga siku-siku. Oke, ini 90 derajat, maka tandanya seperti ini ya. Nah, ini juga segitiga siku-siku alasnya. Nah, jadi deh seperti ini. Maka kita namakan terlebih dahulu di sini A, B, C, D, E, F. Oke, AC itu ya. Segitiga suku-suku itu dengan tingginya 8 cm. Maka tingginya 8 cm. Dengan alas segitiganya itu 6. Nah, 6-nya di sini. Oke. Jika tinggi prisma. Oke, tinggi prisma. Tinggi prisma berarti yang ini ya, tinggi prisma. Ini juga tinggi. Jadi sama dengan 6. Mau kalian naruh 6 di sini nggak masalah. Oke, sekarang selanjutnya kita mau mencari si bagian AB-nya ya. Kenapa AB? Karena kita harus mengukur terlebih dahulu adalah sisi alas. Nah, berhubung sisi alasnya segitiga gitu ya. Segitiga alasnya. Misalkan kita buat lagi di sini C, ini di sini C ya, maaf, ini C, ini A, dan sini B gitu. Maka si BC-nya itu kan 8 dan AC-nya itu 6. Nah, panjang AB itu berapa gitu ya. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AB sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 64. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? 10. Maka di sini nanti 10. Oke. Sekarang kita lihat ke luas permukaan. Rumusnya apa? Yaitu 2 dikali alas, berhubung alasnya ada 2 ya. Itu yang atas sama bawah. 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya ini tinggi si prisma ya. Tinggi prisma. Oke, selanjutnya maka LP sama dengan 2 dikali alas. Berarti alasnya apa? Rumusnya segitiga. Luasnya ya alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ditambah dengan keliling alas. Keliling alas kita perhatikan AB ditambah BC ditambah AC dikali dengan tingginya. Nah, tingginya tadi berapa? Yaitu 6 ya. Tinggi dari prisma ya, ini tinggi dari prisma. Jadi sama dengan LP sama dengan 2 dikali alasnya itu ya, alasnya itu adalah 6 dikali dengan tingginya itu adalah 8 dibagi dengan 2. Nih alasnya 6 di sini ya. Tingginya 8. Gitu. Dikali dengan ditambah dengan AB-nya tadi berapa? 10 ditambah 8 AC-nya adalah 6 dikali dengan 6.
Ini bisa kita coret, maka tinggal LP sama dengan 48 ditambah dengan 18 tambah 6, 24 dikali dengan 6. Jadi sama dengan LP 48 ditambah 144 sama dengan 192. Satuannya apa? Sentimeter persegi gitu ya. Jadi jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar limas terpancung berikut gitu ya. Volume bangun tersebut adalah, kita mulai. Di sini banyak banget ya. Jadi ada kita harus mencah-mecahkan terlebih dahulu. Tapi kita pertama-tama ini mencari tinggi gitu ya. Tinggi limas yang alasnya itu 4 ya, ini tingginya tuh berapa kan belum tahu ya kita ya. Maka ini kita bisa buat 6 per gitu ya 15 ditambah X. Kenapa seperti itu? Jadi 5 dengan segitiga dengan yang besar gitu, karena tingginya belum diketahui maka kita simpulkan dengan X sama dengan 4 per X. Nah, di sini kalian kali silang. 6 dikali X sama dengan 4 dikali 15 plus X. Maka 6X sama dengan 4 dikali 15, 60 ditambah dengan X. Selanjutnya X-nya pindah ruas, maka 6X dikurang dengan X sama dengan 60. Jadi 5X sama dengan 60, X sama dengan 60 dibagi dengan 5. Jadi X sama dengan berapa? 12 ya. Oke, ini X-nya 12, maka tingginya di sini adalah 12. Oke. Coba perhitungannya benar nggak ya? Maaf, di sini lupa nih. Ini kita baru 4 kali 15, 4 dikali X ini harusnya kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi ada sedikit kesalahan. Nah, itulah pentingnya ngoreksi ya. Supaya tidak ada kesalahan. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Seperti ini. Kita mulai lagi dari awal. Jadi 64 dikali 15 itu adalah X, 4 dikali X itu adalah 4X ya. 4X. Kita mulai. 4X. 4X. Jadi pindah ruas maka 4X sama dengan 60. 6X kurang 4X ya 2X sama dengan 60, maka X itu adalah 30. Kenapa 30? Karena 60 dibagi dengan 2. Jadi X-nya itu adalah 30. Bukan 12 ya, 30. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan melihat volume dari limas yang paling besar terlebih dahulu ya. Limas yang paling besar. Kita lihat sini ya. Volume limas dengan alasnya yang 6 ya. Jadi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Oke. Sekarang sama dengan 1/3 dikali dengan 6 kali 6 gitu ya, karena yang ini paling besar dikali dengan tingginya itu kalau dia ditambah ya. Tadi di sini kan ada 30. 30 ditambah 15. 30 ditambah 15. Jadi sama dengan 1/3 dikali 36 dikali dengan 45. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret ya menjadi 12 gitu ya dikali dengan 45 sama dengan 540. Nah, ini baru satu ya. 540. Oke, sekarang kalian ingat-ingat ya di sini 540. Kita lanjut lagi ke volume yang 4 cm sama dengan luas alas kali sepertiga luas alas. Sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Oke, sekarang sama dengan 1/3 dikali 4 dikali 4 dikali dengan tingginya yaitu tadi 30. Jadi sama dengan 1/3 dikali 16 dikali dengan 30. Ini bisa kita coret menjadi 10, maka jadi 160 ya, karena 16 kali 10 gitu ya.
Oke, ini meter kubik. Jadi volume bagian bawah gitu ya. Volume bagian bawah, limas bagian bawah. 540 dikurang dengan 160, jadi sama dengan 380 meter kubik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10 gitu ya. Sebuah bak mobil memiliki ukuran panjang yaitu 4 meter. Jadi gini, kita umpamakan ini ada mobil gitu. Nah, seperti inilah ya. Ini mobilnya itu adalah panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya itu adalah 1,5. Nah, nanti itu akan ada box keranjang buah yang kecil-kecil gini, yaitu ukurannya 50-40 cm. Kan biasanya kita nata tuh ya. Maka nanti kita akan mulai cara perhitungan matematikanya. Ternyata ada loh hitungan matematika, yaitu banyak keranjang sama dengan volume bak mobil dibagi dengan volume keranjang gitu ya. Ini sama dengan PB dikali dengan LB dikali dengan TB, jadi tinggi bak mobil gitu ya. Ini juga sama PK dikali dengan LB, TK ya, LK dikali dengan TK. Nah, sama dengan 4 dikali 3 dikali 1,5 dikali dengan 100. Nah, kenapa 100 dikalinya, Pak? Karena kan meter ya. Dari 1 meter itu kan kalau kita rubah ke senti, jadi 100 cm. Nah, berhubung bagian bak mobil itu semuanya meter ya, dari 4, 3 kali 1,5, maka kita gabungin aja lah. Di akhir-akhirnya 100 gitu ya. Jadi sini 50 dikali 40 dikali dengan 30 gitu. Sama dengan berapa? Ini berhubung satuan itu ada 3, maka kita 100-nya ada 3 juga ya. Oke. 100-nya ada 3, berarti ini 400 dikali 300 dikali 15 per 50 dikali 40 dikali 30. Jadi hasilnya kalau ditotalin 18 juta gitu ya, 18 juta dibagi dengan 60.000 gitu. Jadi sama dengan 300. Nah, ini baru banyaknya keranjangnya. Masih ada lagi yang lain. Nah, jadi ketika kita nemu banyak keranjangnya itu adalah 300, banyak keranjang 300 keranjang, maka banyak duku ya. Sini kita tulis banyak duku itu sama dengan banyak keranjang ya. Banyak keranjang dikali dengan berat dari keranjang. Nah, berat keranjangnya berapa? Ada tuh. Situ coba lihat, kalian lihat ada berapa? Ya, yang benar adalah 18 di sini. Ya, berat keranjang sama dengan 5.400 kg. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, mungkin cukup sekian.